Salam santun, sobat. Ya, menarik untuk dikomentari sebenarnya fenomena dari gebiar-gebiar motor di Jawa Tengah yang semakin hari semakin meresahkan. Dan itu menurut saya sih itu merupakan kemunduran etika politik dari calon tertentu, dari partai tertentu, dan menyayangkan saja. Kami menyayangkan bahwa partai kehilangan kendali terhadap situasi yang dialami. Sehingga kesimpulan sementara adalah fenomena ini mengarah kepada situasi yang chaos. Bagaimana posisi-posisi biasanya terjadi kalau dari sisi psikologi sosial itu pasti terjadi karena tekanan mental. Yang kedua, pembacanya adalah kelompok-kelompok tertentu itu kemudian mengeluarkan arogansi, sikap arogansi yang terjadi disebabkan oleh kekalahan politik itu sendiri. Jadi saya rasa capres tertentu untuk bisa menahan diri, karena kalau itu untuk Mas Ganjar sih menurut saya perlu untuk introspeksi bahwa masyarakat tahu kok kalau dukungan ke Mas Ganjar sudah semakin menurun. Bukan berarti saya mendukung dua capres yang lain, tidak. Tapi saya menyayangkan saja bahwa sebagai capres yang representatif dari sebuah partai yang besar, tetapi kemudian dia dialektika politik, riak-riak politik di lapangan tidak menunjukkan bahwa etika dan norma sosial itu bisa ditegakkan. Nah, terus apa fungsinya partai kalau hanya untuk merebut kekuasaan, sementara partai sendiri tidak mencerdaskan kadernya? Ini yang menurut saya ambigu. Jadi harapan saya ke depan, ternyata inilah yang membuat Indonesia itu tidak pernah selangkah lebih maju dari sisi demokrasi, karena partai sendiri tidak memberikan keteladanan dan attitude yang tepat, doktrin yang tepat. Partai hanya digunakan untuk merebut kekuasaan semata. Nah, ini yang harapannya 2024 ke depan ada pemimpin-pemimpin baru dari 18 partai nasional ini agar untuk memajukan kader partainya, bagaimana pelayanan publik terhadap masyarakat itu melalui partai politik dijalankan dengan hati, jangan hanya untuk merebut kekuasaan. Ya, saya sebagai salah satu bagian dari kaum intelektual di Papua berharap agar partai-partai yang masuk ke daerah itu minimal mengubah kondisi sosial politik di sana menjadi baru, bukan hanya menjadi petugas yang diatur dari pusat sehingga terjadi kemerosotan moral di mana-mana, tingkat korupsi tinggi,
mentalitas moralitas calegnya menurun drastis. Nah, terus apa gunanya pemilu yang hanya untuk menghabiskan anggaran negara? Begitu. Ya, tapi kita kembali. Saya sangat optimis 2024 nanti ya, dengan kader-kader terbaik dari partai, minimal ada beberapa partai baru, 4 lah, kita bisa mengimbangi partai lama untuk memberikan keteladanan moral. Demikian dari saya. Harapan saya, mari belajar dari kesalahan, karena pemilu menghabiskan triliunan, ratusan triliun dana negara. Untuk apa? Untuk membangun negara hari 5 tahun ini lebih baik daripada 5 tahun kemarin. Hanya itu. Demikian dari saya, Denix Vele, Kabupaten Jayapura. Selamat malam.